Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang biasa, kajian subuh terkait doa-doa, yang insya Allah pada subuh kali ini kita coba membahas terkait permohonan kita kepada Allah agar amal-amal kita itu diterima di sisinya, dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah rahimakumullah, terima kasih yang sudah hadir dan masuk di FB UB Channel. Nur Hasanah, terima kasih. Ahwat Nur Hasanah dan juga Ikhwan kita Alfitriana, terima kasih sudah mulai bergabung di live kajian FB UB Channel. Wilujeng sasarangan kanggo ngabahas terkait doa-doa anu yang biasa kita bahas di subuh pagi ini. Ikhwan billah rahimakumullah, amal yang kita lakukan tidak ada seorang pun yang mengetahui diterimanya atau tidak. Hanya kita saja yang berusaha meyakinkan agar amal kita diterima. Dengan cara apa? Meyakinkan kita bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan benar saat dan benar kaifiah. Pelaksanaan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaifiahnya yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal yang telah kita lakukan. Untuk itu berusahalah kita agar tidak melaksanakan dan merasa puas dengan satu atau beberapa amal, karena kita tidak mengetahui, walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan, tapi kita tidak mengetahui amal yang mana yang Allah diterima yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa puas dengan satu amal, jangan merasa sudah melaksanakan perintah Allah dengan beberapa amal, tapi terus saja dari hari ke hari kita berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk menambah terus amal kita. Ikhwan billah rahimakumullah, kita semua mengetahui bagaimana seseorang yang melaksanakan
di jalan Allah, kemudian meninggal dan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa matiku karena Allah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah jawab, kadabta, kamu bohong. Seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, kemudian memiliki harta yang banyak, kemudian dia bersedekah, menolong orang lain, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengatakan bahwa sedekahku karena Allah, infakku karena Allah. Allah pun jawab, kadabta, kamu bohong. Kemudian seseorang yang pandai membaca Al-Quran dan dia membaca Al-Quran, kemudian kelak di hadapan Allah dia menjawab dengan pertanyaan Allah, aku membaca Al-Quran karena Allah. Bagaimana Allah jawab, kadabta, kamu bohong. Artinya ada sesuatu yang kita khawatirkan ketika kita melaksanakan amal kita, berusaha sekuat tenaga agar amal kita menjadi amalan sholihat, tetapi kita tidak mengetahui apakah amal kita menjadi amalan mutaqabbalan. Itu hanya Allah saja yang mengetahui. Untuk itu berusahalah, sekali lagi, jangan puas dengan satu amal, tapi usahakan kita terus menambah kuantitas amal kita, di samping berusaha bagaimana caranya supaya kualitas amal kita pun baik, yaitu dengan cara melaksanakan syariat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Ikhwan billah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas syami'ul alim. Rabbana, ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah minna dari kami. Yang dimaksud taqabbal minna di sini adalah terimalah amalan kami. Innaka, sesungguhnya Allah, antas sami'ul alim, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. 3 pilar yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiganya adalah ihsan. Iman sebagai pondasi, Islam sebagai tihangnya, dan ihsan sebagai payungnya atau penutupnya. Maka kita bisa berusaha. Terima kasih Al-Ustaz Haji Ridwan nih ya, yang bergabung. Alhamdulillah tadi juga malam sudah bersama Kang Haji dan Ustaz Rahmat ya, Ustaz Haji, Ustaz Rahmat, dalam kajian tarbiyah tabligh yang dirubah sedikit. Sebelum melaksanakan tarbiyah tabligh kita mengkaji beberapa hadis yang kita ambil dari Bulughul Maram ya. Wilujeng bergabung Kang Ustaz Haji sebagai kameramen nih ya, Ustaz Haji. Terima kasih. Insyaallah besok pun kita bertemu kembali di Madrasah Al-Furqan bersama Ustaz Haji dan Ustaz Rahmat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan sebelum dilanjutkan pada hari ini juga insyaallah ada kajian, tapi khusus ahwat kajian di Al-Munawwarah 3 nanti jam 13 atau jam 1 siang ya. Nanti waktu iman kita sudah berusaha bagaimana cara memperkokoh dan memperkuat keimanan kita. Rasul memberikan contoh. Allah mensyariatkan dalam Al-Quran
Rasul memberikan contoh bagaimana kita memperkuat keimanan kita. Kemudian tiangnya Allah siapkan, dan bagaimana itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh kita adalah ini ihsan. Ihsan itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena gambaran ihsan itu hanya Allah yang mengetahui. Dirinya saja kadang-kadang tidak mengetahui terkait ihsan. Apakah amal ini betul karena Allah? Ini karena Allah. Kalau dalam bahasa lainnya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mengetahui. Sehingga ada kekhawatiran ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas amal. Ini karena Allah atau karena siapa? Ini karena Allah atau karena apa? Ini Allah atau sesuatu yang karena sesuatu yang kita inginkan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu terus saja beramal kita, ya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb kami, terimalah dari kami. Maksudnya terima amalan-amalan kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah samiun, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Allah maha mendengar permohonan kita kepada Allah. Allah maha mendengar apa yang kita minta. Kemudian Allah pun maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum utukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semuanya milik Allah, maha milik Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum utukhfuhu, mau engkau perlihatkan ataupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisabnya. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan, amal yang kita perbuat, amal yang sudah kita laksanakan, yang akan dan hendak kita laksanakan, mudah-mudahan ini kita memohon diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah yang memerintahkan, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui benar dan tidak benarnya sesuatu amal yang kita kerjakan. Sesuai atau tidak sesuainya amal yang kita kerjakan, maka kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kita diterima. Jikalau ada sesuatu yang kurang, jikalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka kita berdoalah agar diterima. Karena maksud kita berharap bahwa apa yang kita perbuat itu adalah sesuai dengan syariat, dan menginginkan itu karena Allah. Walaupun di tengah perbuatan kita, ketika kita akan memulai amal kita, ketika kita akan di tengah-tengah sedang melaksanakan sebuah amal, atau akhir dari amal kita, itu kadang-kadang setan tidak akan pernah berhenti untuk merusak amal kita agar tidak menjadi amalan mutaqabbal. Contohnya lahnya punten, seketik seseorang akan berbuat baik, tapi kadang-kadang gangguan itu pasti ada. Lulus ketika kita akan melaksanakan sebuah amal, kadang-kadang di pertengahan ketika kita melaksanakan amal kita. Beres juga lulus dan teka ganggu ketika kita melaksanakan amal kita setelah beresnya. Salah satu contoh sajalah ya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, ketika kita akan melaksanakan kebaikan, ulah ditunda-tunda. Mun urang gaduh kesempatan berbuat baik pagi hari, cenah ulah ditungguan ka sore. Lamun urang ingin berbuat amal soleh sore hari, jangan ditungguan
ulah diantosan dugi ka enjing-enjing sabab kadang-kadang tidak terjadi karena banyak gangguan dan rintangan. Salah satu contoh lamanya, seseorang ingin menyumbang ke masjid, artosna tos di amplopan tah sakieu ratus ribu misalkan. Terus karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk berangkat dengan berbagai alasan, dia istirahat dulu di rumah, kemudian ketiduran. Setelah tidur, dalam tidurnya dia bermimpi ngimpen artos kebangsaan, ngimpen suaminya di PHK. Ketika bangun sore hari, saya kira pasti uang yang telah dimasukkan ke dalam amplop rek disumbangkeun teh asa-asa kan. Sieun mimpina terjadi. Atau misalkan kita memberikan yang terbaik, menyumbang, membantu orang lain beres, ketika membantunya juga beres, ingat pada akhirnya, itu teh gangguan jeung rintangan. Ya, kumaha lamun misalkan godaan setan, nu dibantuan ku urang teh teu nganuhunkeun, kalakah ngomongkeun. Pasti setan akan membisik kepada kita berbagai cara dan berbagai alasan, sehingga tidak sedikit orang yang telah memberi beres dalam memberinya tapi gugur setelah memberinya karena diikuti dengan ucapan-ucapan hal yang lain. Oleh sebab itu berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mengetahui terkait amal yang kita lakukan tersebut. Insya Allah mulai doa ini ada hal yang kurang sesuai. Insya Allah kalau kita pinta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah amal tersebut akan menjadi mutaqabbalan, amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah rahimakumullah. Terkait yang kedua, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Dan kita memohon wa tub alaina, dan kita memohon ampun atas berbagai dosa yang pernah kita perbuat. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Tawwabur Rahim, penerima tobat, Maha Penyayang. Ikhwan billah rahimakumullah. Jika kita membayangkan dan menggambarkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maka akan tergambar dan terbayang. Sebab memori yang Allah berikan secara fitrah kepada kita itu bisa mengingat walaupun itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kita saja tatkala bertemu dengan sahabat kita yang di SD, maka langsung tidak usah lama kita akan mengobrol, bercerita tentang SD. Kita akan bercerita guru SD kita. Kita akan bercerita teman sebangku kita. Kita akan bercerita kejadian-kejadian ketika kita SD. Padahal umur kita sudah puluhan tahun. Apalagi terkait hal-hal yang diperbuat oleh kita. Pasti kita akan mengingatnya. Perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa. Walaupun kadang-kadang manusia itu kadang-kadang tidak akan pernah mempercayai 100%. Jika seseorang telah melaksanakan berbuat salah, kemudian orang itu ingin berjalan dalam sebuah kebenaran, maka kadang-kadang manusia itu selalu curiga.
berprasangka yang tidak-tidak walaupun kita pernah melakukan sesuatu kesalahan walaupun sedikit, tapi orang mah akan selalu teringat. Tapi insya Allah Allah matawabur rahim, Allah mah maha pangampura, Allah mah maha mikanyaan. Kesalahan apapun yang pernah kita perbuat, sebesar apapun kesalahan dosa yang kita perbuat, jika betul-betul kita taubat dan nasuha, maka Allah akan menerima taubat kita. Janganlah kita berharap terkait manusia. Janganlah kita menginginkan dan berharap manusia melihat kita menjadi baik. Janganlah kita berharap kita itu sudah berubah dalam pandangan manusia. Karena pandangan manusia itu mah relatif. Walaupun kita sudah berubah, walaupun kita sudah berbuat baik, tetap manusia itu kadang-kadang tetap memandang seperti itu. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkanlah diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tawwabur Rahim, maha penerima taubat, Rahim, maha mikanyaan. Maka tidak ada harapan yang lain kecuali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pernah melakukan hal-hal yang tidak benar, jika kita pernah melakukan kezaliman, jika kita pernah melakukan dosa, begitu beratnya jika Allah tidak menerima taubat kita. Karena siapapun pasti pernah berbuat dosa, siapapun pasti pernah berbuat salah. Bukan berarti manusia tempatnya melakukan kesalahan, tapi walaupun kita berusaha sekuat tenaga istiqomah dalam jalan yang Allah ridhoi, dina koridor hukum nu parantos ku Allah dicontohkan ku Rasul parantos di contohan ku Allah parantos di parentahkeun, itu kadang-kadang kita terpeleset saja terhadap perbuatan dosa. Maka begitu beratnya jikalau Allah tidak menerima taubat. Begitu beratnya jika pembersihan tobat hanya Allah siapkan kelak di akhirat saja. Jadi lamun ku Allah dibersihkan dosa teh engke di akhirat begitu berat, begitu beratnya. Sebab tidak ada pembersihan dosa kelak di akhirat, hanya api neraka. Jangan anggap enteng. Punten kadang-kadang sok aya nya jalmi anu susah lah nya. Ku urang tos dicariosan, ku urang tos diajak ngobrol sareng sajabi. Nah, itu terkadang-kadang ada saja yang sulit. Bahkan kadang-kadang ngaheureuikeun ka nu seueur neraka. Bahkan ada yang bilang seperti ini, baiklah cenah urang paling ge jadi cocok neraka. Nah, neraka teh kumaha nya? Nepi ka keun bae jadi cocok neraka. Neraka mah lain paralon atuh nya. Janganlah mempermainkan terhadap apa yang telah Allah siapkan. Janganlah mempermainkan terhadap Allah yang telah menetapkan sesuatu perkara. Ada juga yang bilang, wah cenah dacan tangtu nu rajin salat ke surga. Dasa ke surga mah kumaha Allah. Jang tangtu nu rajin salat berjamaah ke surga. Ya mungkin itu satu ujian, satu cobaan bagi kita, biarkan sajalah ya. Karena kita tidak ada harapan dengan ungkapan manusia. Urang mah cek paripaos bukan berharap manusia hoyong ningali urang. Ketika orang rajin melaksanakan ibadah, lain hayang dipuji ku jalma. Ketika kita telah berubah, lain hayang berharap jalmi teh nganggap eta jelema teh geus rubah, eta jalmi teh geus bager. Bukan itu yang kita harapkan. Kita mah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita dibersihkan di dunia ini.
dan kelak berharap bahwa dengan kasih sayangnya Allah pulang ke Allah Subhanahu wa taala kita tanpa memiliki dosa apapun. Jadi maha rahman rahimnya Allah, maha penerima taubat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita perbuat tidak hanya Allah siapkan pembersihnya kelak di akhirat dengan neraka, tapi Allah pun telah memberikan jalan, memberikan gambaran, memberikan berbagai penjelasan tentang bagaimana caranya membersihkan dosa-dosa kita selama kita masih di dunia. Betapa bahagianya kita selaku muslimin muslimat, orang-orang yang berusaha taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon ya yang lainnya jika tidak bisa disebutkan karena ada yang tampil dan ada yang tidak tampil nih di layar ya. Biasanya Ikhwan Alif nih ya, Alif biasanya sok terus muncul ya. Terima kasih nih ya. Kang Dadin Wiguna ini ya, Dadin Wiguna, terima kasih Ikhwan yang telah muncul kembali. Itu kan Dadin Wiguna Wilujeng bergabung di acara FB Live UP Channel. Kemudian juga Kang Deden Jaja, Ustaz Deden Jaja ya, DKM Al Busoli biasanya juga sudah muncul. Dan juga Pak Haji Dani dari Cilokotot juga biasanya sudah muncul. Terima kasih sering doa jazakumullah khairan kasiran kepada semuanya yang telah bisa mengikuti acara live di FPUB Channel. Selanjutnya kita lanjutkan bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempersiapkan pembersihan dosa-dosa kita, pembersihan kesalahan-kesalahan kita di akhirat saja dengan api neraka, tetapi Allah pun telah mempersiapkan pembersih kita dalam dosa-dosa kita ketika kita masih di dunia. Sering kita sampaikan ya, baik dari kajian ataupun dalam di Live UP Channel ini, bahwa berbahagialah kita selaku kaum muslimin, kaum muslimah. Kenapa kita berbahagia? Karena Allah telah menyiapkan berbagai jalan untuk membersih dosa kita. Satu, dengan tobat kita. Kemudian ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, iringi dengan doa wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian dengan amal yang kita perbuat. Amal yang kita perbuat itu adalah satu jalan untuk membersih dosa kita. Ketika kita wudhu, dengan air wudhu tersebut kita dibersihkan dosa-dosa kita. Dengan sholat kita, bahkan kata Rasulullah, antara sholat dan sholat Allah bersihkan dosa kita. Kemudian kemarin kita melaksanakan saum. Dengan saum kita dibersihkan dosa kita, diampuni dosa-dosa kita ya. Gufirolahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dari umrah ke umrah dan sebagainya. Maka berbahagialah bagi kita. Tetapi kita pun harus berusaha memperkecil, menekan terhadap perbuatan-perbuatan salah atau perbuatan-perbuatan dosa kita. Selalu dikontrol. Karena khawatirnya ada dosa-dosa dan kesalahan yang nanti kita bawa mati. Maka itulah yang akan Allah bersihkan di akhirat. Tetapi kita berharap dan berdoa dan berusaha agar perbuatan-perbuatan salah kita, agar perbuatan-perbuatan dosa kita berusaha bersihkan di dunia. Maka berusahalah dan merasalah diri kita penuh dengan dosa. Karena kalau kita berusaha menyadari diri penuh dengan dosa,
maka kita setiap sholat tidak akan pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah. Jangan terlena karena kita banyak beramal, jangan berleha-leha dianggapnya kita tidak memiliki dosa sehingga kita lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal ada dosa yang kita perbuat. Dan mudah-mudahan hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dua permohonan ini yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kita memohon agar agar amal yang kita perbuat itu, berbagai amal yang kita perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekuat tenaga berusaha, benar saat, benar kaifiyah, benar waktu pelaksanaan, benar tata cara pelaksanaan sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya amal yang kita perbuat kita serahkan untuk Allah yang dengan ridhonya menerima amal kita. Mudah-mudahan kita berusaha berbagai amal kita yang kita lakukan, walaupun sedikit yang kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi modal untuk diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keduanya, dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dengan berharap bahwa kita yakin Allah Maha penerima tobat, Allah Maha penyayang. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, yang terakhir, mudah-mudahan kita yakini dengan kita memohon amal kita diterima kepada Allah, dengan memohon kita bertobat dari dosa-dosa, beristighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan amal-amal terbaik kita dan tidak ada dosa-dosa dan kesalahan yang diperlihatkan karena Allah telah bersihkan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal dan hafalan kita semua. Wabil khusus saya mungkin karena ada juga doa-doa yang belum hafal, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi bekal, mudah-mudahan menjadi amalan kita tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa kita lihat kembali jikalau pada subuh kali ini tidak bisa bersama dalam live FB UPI channel, tapi bisa nanti dilihat ulang insyaallah ya, karena tersimpan selamanya. Dan juga bisa dilihat di YouTube. Kalau di FB itu FB UPI channel semuanya besar ya, bisa dilihat, dibuka di FB terus buka UPI channel, hurufnya besar semua. Kemudian juga bisa dilihat di YouTube ya. Kalau di YouTube itu yang terbaru sekarang adalah Firman Hidayat UPI. Firman F-nya besar, Hidayat H-nya besar, UPI-nya kecil semua. Jadi di YouTube bisa dilihat Firman Hidayat UPI. Insyaallah nanti pun saya kirim di grup terkait kajian-kajian, termasuk kajian pada hari ini. Dan sekali lagi insyaallah untuk kajian hari ini yaitu jam 13.00 atau jam 1 siang, yaitu tapi ini kajian akhwat khusus, yaitu di Masjid Al-Munawwarah 3. Yang ada waktu, yang ada kesempatan, yuk kita bergabung. Untuk besok insyaallah bersama Ustaz Haji pun, bersama Kang Deden, Kang Urip, Kang Subhan ya, Pak Haji Agus, nanti kita juga bisa bersama-sama kembali besok malam Kamis di kajian tafsir di Madrasah Al-Furqan. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.